Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam guru penggerak. Saya Edward Charles Bronson Sihite, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Sidikalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Di dalam video yang saya tampilkan ini, saya sudah mengcover seluruh daripada konsep inti budaya positif itu sendiri, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terkait dengan penerapan aksi nyata yang sudah saya laksanakan, ini sudah saya praktik baikkan, ya, mulai dari sosialisasi sampai kepada kegiatan sederhana yang bisa saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sidikalang. Kemudian Bapak Ibu, untuk menguatkan penerapan daripada budaya positif yang sudah saya laksanakan, saya juga membuat video aksi nyata terkait dengan prakarsa perubahan visi guru penggerak yang sudah saya kerjakan secara pribadi di SMA Negeri 1 Sidikalang, yang tentunya adalah ini mendukung dan menguatkan praktik baik daripada budaya positif itu sendiri, yaitu dengan prakarsa perubahan yang saya gagas adalah melaksanakan one day creativity yang merupakan bagian daripada penguatan budaya positif itu sendiri, yang bisa menuntun murid untuk bagaimana mereka boleh bisa mengaktualisasikan diri, menggali semua potensi bakat minat mereka, sebagaimana ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mereka adalah murid dengan sejuta, bahkan juga dengan latar belakang mereka yang berbeda, yang harus kita gali, yang harus kita kembangkan supaya menjadi budaya positif di dalam perkembangan mereka. Demikian yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kurang lebihnya video aksi nyata saya ini. Mohon untuk masukan dan kritikan dari seluruh Bapak Ibu, secara khusus untuk seluruh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10, kemudian juga seluruh ibu fasilitator dan pengajar praktik yang mau bersama kami di angkatan 10. Selamat menyaksikan, tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih.
kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri Singkaran yang juga berkenan berpulang waktu ini. Jadi sebenarnya di kemarin di PD2 kepala sekolah dan sekitar 12.000. Cuma karena saya sudah dalam perencanaan dengan Pak Pasal itu saya sudah jadi seperti itu. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan ini. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan materi proyek positif, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Pasal itu tidak sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi termasuk juga di webinar PME mungkin sudah banyak mendapatkan wawasan juga tentang budaya yang kita dapatkan. Jadi mungkin hanya nanti bagaimana sebenarnya praktiknya yang bisa kita lakukan, karena sebenarnya muara ini semua adalah ke siswa Bapak. Jadi artinya memang harapan kita dalam kurikulum merdeka ini yang pertama memang intinya adalah bagaimana kita mengubah paradigma. Itu intinya sebenarnya Bapak. Ya baik, terkait dengan budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Pak Pasari Mulia, mulai dari perubahan paradigma belajar bahwa kita sepakat kalau sebelum kurikulum merdeka paradigma belajar yang bisa kita lakukan adalah teacher center, semua berpusat kepada guru, segala-galanya adalah dari guru, maka guru yang menjadi pusat perhatian. Tetapi dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sudah berubah. Bagaimana sekarang filosofi belajar dan diajar Golkar adalah student center. Bagaimana memang siswa menjadi pusat daripada segala-galanya daripada Bapak Ibu, baik dalam objek perlakuan kita dalam pembelajaran, baik juga bagaimana kita memang harus membahagiakan mereka Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Ya, tadi keseluruhan sudah disampaikan oleh Pak Pasaribu, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku, semua sudah lengkap sebenarnya. Jadi tadi saya lihat mantap kali di Pak Pasaribu, perfect seperti itu. Hanya mungkin yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu, saya berangkat apapun ceritanya Bapak Ibu, kita memang harus sadar sekarang bahwa di dalam filosofi diajar pendidikan dewasa, bahwa memang pendidikan itu adalah bagaimana kita berusaha menuntut ya kodrat daripada siswa itu agar memang kita selalu bertindak berpihak kepada anak, sehingga memang mereka boleh bertumbuh ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya, kebahagiaan secara individu, baik juga kebahagiaan yang berinteraksi di dalam kehidupannya. Maka dengan demikian, mari kita memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk bagaimana mereka boleh menentukan gaya belajarnya. Jadi memang kalau dulu saya termasuk tipikal guru yang mengajar sempurna. Jadi dulu dalam orientasi pendidikan saya dalam bagaimana saya tampil secara sempurna. Kemudian juga nanti itu saya akan mengajar dengan spidol yang berwarna dan lain sebagainya. Dan kalau jangan menjadi Bapak Ibu harus kedengaran. Begitulah dulu tipikal saya ketika saya mengajar. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya bersyukur memang harus berubah paradigma. Jadi guru yang boleh memang bisa mengajak siswa untuk boleh bagaimana mereka aktif dari segala latar belakang mereka itulah sebenarnya disebut dengan merdeka mengajar. Jadi artinya mereka bisa mengaktualisasikan diri dengan semua yang mereka punya, walaupun misalkan sebenarnya dia tidur sebenarnya, kalau kita sadari Bapak Ibu pasti sebenarnya dia punya nilai yang daripada yang tidak dimiliki oleh siswa yang lain. Kalau memang kita bisa menjadinya Bapak Ibu. Jadi itu menarik, itu di sebelah dia satu. Itu yang sering tidur itu siapa namanya Bapak Satu di depan itu? Arif. Iya. Ternyata juga dia. Arif. Dia dua ya Pak ya, dia dua. Aris aku dulu. Ternyata setelah saya dekat dengan dia bercerita ke saya bahwa memang itulah Bapak Ibu juga sudah tahu, karena memang dia punya tanggung jawab kalau sudah menjadi 4 dia harus mengeksekusi ya di dua perjalanan dalam bisnis mereka. Tapi yang saya lihat dari ini adalah
ketika mulai saya memperlakukan dia, bagaimana memang saya menanyakan sebenarnya dia punya alasan. Tapi saya bilang, coba kalau bagaimana misalkan setidaknya kamu bisa menahan matamu dulu 15 menit, kira-kira sanggup dia. Jadi kalau berjumpa dengan saya 10 sampai 15 menit dia masih bisa bertahan. Seperti itu. Setelah saya mendengarkan dia bercerita. Jadi disitulah memang Bapak Ibu akhirnya memang bagaimana kita membesarkan sebuah pembelajaran yang akhirnya memang bukan untuk diri kita, tetapi untuk bagaimana untuk kita memang masuk. ada di mana. Silakan. Nggak bisa masuk. Dari atas. Ini yang harus kita pahami, dan saya yakin bahwa memang sebagai guru memang kita harus berubah sekarang. Bahwa di dalam filosofi pembelajaran itu kita memang harus menghamba pada murid. Menghamba pada murid tanda kutip jangan salah yang kita tetapi memang bagaimana kita menghambakan diri pada murid, melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau memang ini mampu kita lakukan, walaupun memang kita harus mendesain pembelajaran yang bisa memang mengakomodasi semua latar belakang mereka, yang memang nanti dalam sebuah pembelajaran berkesenjangan. Artinya memang tidak hanya memang seperti yang kita mau, tetapi harus apa yang dimau siswa, maka saya ini bisa terjadi, saya yakin, maka kita boleh peduli kebutuhan mereka dan siswa kita berubah. Kalau dulu kita menuntut mereka, sekarang kita berubah menjadi menuntut mereka. Kalau dulu saya itu kayaknya catatan dia itu harus menang, harus rapi seperti itu. Tapi ternyata sekarang setelah kita belajar perubahan paradigma belajar itu, di tengah-tengah tulisan yang lama jelek itu ternyata ada juga seni ya, seperti siapa yang kita belajar di dunia, Kristia, termasuk juga si Dewi. Tapi yang saya lihat di situ Bapak Ibu memang dia seperti orang, tetapi di dalam hal bagaimana dia memang kecepatan, karena memang dia iya. Dari situ dituntut bagaimana memang betul-betul memahami mereka. Karena memang dia bukan itu bisa, tapi kelebihan dia adalah di kecermatan saya tangkap, di kecermatan bagaimana dia langsung menangkap informasi dan melakukan Bapak Ibu. Jadi disitulah sebenarnya etika yang bisa kita lihat kalau memang kita sudah betul-betul melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi kembali Bapak Ibu sekalian, itu kembali ke diri kita. Mari kita mulai sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf dari Dewantara, Inarsa, Suntula, dan Kembali Pembukaan Satu Tuhan. Semua kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus tahu menjadi teladan bagi mereka, ya. Di depan, di belakang, bahkan juga di tengah, kita memang harus menjadi profil bagi mereka. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Jadi, kalau itu sudah terjadi, maka dalam pembelajaran juga tidak hanya sebatas kita menyampaikan materi, tapi terjadi yang namanya transfer life, transfer kehidupan. Mereka melihat kita menjadi memang sosok yang memang layak mereka tiru, sosok menjadi guru yang memang harus mereka lihat bahwa memang setiap kita berjumpa dengan mereka pasti ada hal-hal yang mereka dapatkan. Itulah kalau memang kita sudah berubah dengan paradigma pembelajaran. Jadi tadi kalau di disiplin positifnya saya pikir sudah cukup mantap ya dengan Bapak Ibu yang pasti. Mari Bapak Ibu, nilai-nilai guru ini harus kita miliki sekarang. Mulai dari bagaimana berpihak pada murid ya, mari belajar dengan apa yang dibutuhkan oleh murid, kemudian mandiri ya, belajar tanpa paksaan, kemudian juga inovatif Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang dulu saya itu tipikal mengajar ya kayak tempo seperti itu, Bapak Ibu, sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang saya bagaimana memang akhirnya mendesain pembelajaran apakah itu dari gambar, pertanyaan pemantik, video, sehingga mereka bisa bisa menghasilkan setidaknya ada karya yang mereka buat, atau mungkin setidaknya mungkin ada hal yang mereka dapatkan dalam, kalau dalam kimia itu konsep kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, itu yang bisa kita desain Bapak Ibu. Sehingga memang mereka ketika memang kita berjumpa dengan mata pelajaran, apalagi dengan kami yang fisika, kimia, matematika, kalau kami hanya sebatas
kelas misalnya, itu mungkin akan membuat mereka berani seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dibutuhkan inovasi bagaimana kita menggunakan teknologi pembelajaran. Kemudian kolaboratif, artinya memang kita harus mengajak siswa itu bekerja sama untuk memang mencapai tujuan pembelajaran kita dengan desain pembelajaran yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu. Ini memang poin penting dari nilai yang kita miliki sebagai seorang guru. Baru kemudian yang terakhir adalah refleksi. Artinya begini Bapak Ibu, kita harus mau membuka diri terhadap pengalaman baru dari diri kita yang kita lalui, bahkan juga dari teman kita Bapak Ibu. Harapan kita memang seperti kami misalnya mungkin di mata pelajaran dunia dengan Pak Toyo akan ada refleksi bersama. Misalkan bisa saja mungkin Bapak Ibu di katakan misalkan di tujuan pembelajaran tertentu sukses misalkan menyampaikan materi dengan metode dan teknologi mungkin bisa juga kita bekerja sama untuk boleh berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu, sehingga memang ada refleksi bersama untuk memang kita semakin diperkaya dan semakin dikasih seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung masuk saja ke motivasi manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pasar karena memang 36 atau 32 siswa yang kita jumpai di kelas pastilah mereka memiliki motivasi tersendiri ya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri yang memang bisa kita lihat Bapak Ibu yang dimiliki oleh seseorang dan kalau tidak sadar itu memang sudah muncul dalam dirinya sendiri. Jadi memang seperti yang sudah saya tadi itu memang ada juga motivasi seseorang. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Dia hanya sebatas supaya tidak dihukum. Hanya sebatas itu Bapak Ibu. Dia memang mengerjakan itu supaya memang tidak ditegur oleh Bapak Ibu. Ada di level supaya apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi memang kalau yang seperti ini memang dia berusaha, tetapi tujuannya hanya sebatas mendapatkan imbalan seperti itu, mendapatkan prestasi. Jadi kalau saya cenderung senang itu terkait bagaimana mengapresiasi misalkan kinerja daripada siswa, saya sekarang belajar bagaimana mengapresiasi. Jadi sekarang ini saya sedang mendesain bagaimana saya membuat kategori-kategori penilaian kepada siswa. Misalkan itu sudah terangkan Bapak Ibu berupa sertifikat. Kategori misalnya kehadirannya 100%, kategori PR-nya 100%, kategori mereka lagi inovatif misalkan kemarin itu pernah saya bawakan sebuah pembelajaran Bapak Ibu bagaimana saya membuat kolaborasi kampanye dengan anak-anak yaitu terkait dengan produk, bagaimana mereka bahwa dengan salah satu konsep di dunia anak mereka luar biasa Bapak Ibu. Ternyata anak-anak ini dengan aplikasi yang kita pakai itu misalnya Canva, mereka juga bisa Bapak Ibu. Jadi waktu itu kemarin ada saya bawa karena pakaiannya dan telah desain bersama, saya buat link bersama, mereka bisa berkolaborasi, hasilnya bagus Bapak Ibu. Jadi yang saya lihat di situ memang ya bagaimana kita memang mendesain melihat mereka dengan segala keunikan mereka, pastilah nanti itulah yang akhirnya nanti menjadi motivasi yang kuat dari mereka. Oh, dia memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain seperti itu Bapak Ibu. Kita berharap memang motivasi yang dimiliki oleh siswa adalah bagaimana. Tipe yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia melakukan itu adalah karena memang disiplin itu adalah dari dirinya sendiri. Mengerjakan PR itu adalah bagian daripada tanggung jawabnya. Mengerjakan PR itu adalah bagian daripada membuktikan bahwa dia telah boleh menerima setiap pembelajaran yang dilakukan. Jadi ini sudah berubah Bapak Ibu. Kalau di kue pertama dan kedua itu masih motivasi ekstrinsik, tapi kalau sudah muncul dari dirinya sendiri, ini yang kita harapkan ini adalah motivasi yang kuat, yaitu motivasi intrinsik Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk. Selama ini kita sering di dalam konsep penerapan disiplin itu adalah dalam identitas yang gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kami kalau saya lihat di SMA Metodis tidak ada lagi ya. Sering guru di dalam penerapan budaya positif itu masih melakukan yang namanya hukuman. Ini akan kita lihat bagaimana sebenarnya perbandingan antara hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Artinya kalau sudah kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lasari, fakta memang kalau kita menghukum siswa ini akan terjadi yang namanya luka hati dan luka batin Bapak Ibu. Ya, jadi ini akan menyakiti, membuat mereka tidak nyaman, murid takut
takut, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berupaya dia tampil sempurna, kemudian murid merasa rendah diri, memaksa dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang di dalam hukuman ini sering juga kita Bapak Ibu dalam hukuman fisik dan verbal itu, kalau mungkin fisik tidak pernah lagi, tapi yang verbal misalkan melalui kalimat-kalimat yang menyakitkan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, kamu tidak sadar, kamu jelek, kamu tidak sadar kamu miskin, tapi kamu seperti ini. Itu sebenarnya menyakitkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi dalam hukuman verbal dan juga non-verbal memang jangan kita lakukan. Maka sering juga memang di dalam ini memang bertentangan sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan penghargaan ya. Jadi kalau saya desain daripada pendidikan sebenarnya kan selalu yang namanya mengutamakan penghargaan. Tetapi kalau di dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya memang ini dilema Bapak Ibu. Karena apa? Karena melalui penghargaan ini sebenarnya ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ini akan menimbulkan hal-hal negatif bagi yang tidak menerima penghargaan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan iri. Ya, ini hubungannya jadi rusak. Misalkan kalau kita kasih penghargaan, misalkan ya terkait dengan misalkan yang katakanlah misalkan kalau di dalam pembelajaran kita katakan kategori misalkan yang nilainya bagus misalkan. Jadi kalau langsung kita buat ini perbedaan, ini akan menimbulkan yang namanya hubungan yang rusak kesenjangan Bapak Ibu. Jadi mari kita membuat apresiasi setidaknya yang bisa menghargai mereka, walaupun itu kecil yang mereka punya, mari kita apresiasi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kreativitasnya diterima, karena itu kan ya, sedikit-sedikit hanya itu penghargaan saja seperti itu. Kemudian hukuman atas sistem ranking ini memang agak sulit sekarang Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan nanti memang bagaimana kita mendesain dalam hal mengapresiasi segala sesuatu yang dimiliki mahasiswa baik secara prestasi akademik dan non-akademik. Memang kalau terkait dengan ranking ini memang Bapak Ibu ini dilema sekarang. Jadi harapan kita nanti melalui Bapak Kepala Sekolah juga bagaimana kita menerapkan ini di sekolah kita dalam kaitan bagaimana mengapresiasi siswa kita untuk memang mereka terus berkembang tanpa harus diberikan penghargaan sekalipun. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita memberikan penghargaan, hak menghargai diri kita, karena tujuannya adalah segala sesuatunya adalah untuk penghargaan. Ini nanti butuh diskusi banyak kita Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kepada proses disiplin dengan identitas sukses. Inilah harapan kita Bapak Ibu. Harapan kita memang di dalam penerapan budaya positif itu, kalau tadi akan disampaikan oleh Pak Pasanibu, idealnya memang kita harus sampai kepada yang namanya restitusi. Tetapi kalau kita belum sampai kepada level restitusi, pinomat dia adalah kita mampu melakukan yang namanya konsekuensi. Kenapa? Dengan konsekuensi, walaupun memang dia sifatnya jangka pendek Bapak Ibu, tetapi boleh kita lakukan karena memang dia akan butuh monitoring berkelanjutan. Kemudian juga nanti ada respons tubuh dari siswa, kemudian murid menghormati peraturan, tetapi kehilangan waktu dalam merenungi kesalahan seperti itu. Jadi konsekuensi ini pun kalau sudah kita terapkan di dalam menerapkan budaya positif sebenarnya sudah bagus. Tetapi harapan kita adalah bagaimana kita sampai kepada level restitusi. Kita kembalikan kepada siswa itu sehingga mereka bertanggung jawab atas perilaku. Kenapa karena kita mengajarkan? Itu Bapak. Sebenarnya tidak ada waktu saya seperti itu. Jadi kita harapkan dia akhirnya memang bagaimana dia nanti boleh menemukan kesalahan dari tindakan itu sendiri sehingga dia bisa mengambil keputusan atas apa yang dia lakukan itu Bapak Ibu. Harapan kita memang melalui restitusi itu adalah pemecahan masalahnya menjadi jangka panjang. Kenapa? Karena dia menemukan jawabannya sendiri atas masalahnya. Kemudian murid menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Karena dia sendiri menemukan dari yang keempat adalah dirinya mengendalikan, ada teori kontrol ya. Kemudian yang terakhir adalah murid penuh semangat memperbaiki kesalahan. Itu harapan kita. Ya, bagaimana proses pelaksanaan restitusi Bapak Ibu? Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau dalam proses BPPK selama ini, BPPK yang mengasih apa? Solusi, bukan siswa yang menemukan solusi atas masalahnya. Sehingga apa? Mungkin 2 bulan dia akan tingkat dan bahkan melanggar lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan apa yang dapat daripada Bos Seni,
bahwa memang ketika dia sudah mulai memperbaiki kesalahan, sehingga dia dapat kembali ke komunitasnya, kembali ke kelompoknya dengan karakter yang semakin kuat, Bapak Ibu. Jadi harapan kita melalui restitusi nanti tidak untuk menebus kesalahan, ya. Harapan kita seperti itu, tapi belajar dari kesalahan itu poin pertama. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan pemaksaan tetapi penawaran. Jadi seperti itu, ya, di dalam restitusi. Nanti akan kita lihat dalam segitiga restitusi, baru menuntut untuk melihat diri sendiri. Itu harapan kita, Bapak Ibu. Mencari kebutuhan dasar sebagai dasar tindakan, terfokus pada karakter. Ini harapan kita, ya. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan memberi solusi. Baik, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Kalau tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Pasar Ibu, kita langsung masuk dalam kaitan bagaimana penerapan segitiga restitusi sendiri. Ini memang dimulai dari peran kita, Bapak Ibu. Peran kita sebagai guru sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Sadar atau tidak sadar, kalau kita jujur Bapak Ibu, kita sekarang kita orang per orang, ya. Apakah memang kita kemudian pembuat rasa bersalah? Ini seperti Bapak kecewa. Sudah saya tegur, kamu jangan berbuat kesalahan. Kami kali semua. Atau mungkin di posisi teman. Ayo, yang penting adalah buat Bapak berikan tadi tidak akan berusaha. Posisi teman saja itu bagus. Kemudian di posisi pemantau, kamu telah melanggar aturan Bapak. Harapan kita sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru yang baik. Di dalam posisi kita tadi, kita memang sudah mampu melakukan posisi yang benar sebagai manajer. Apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu mengontrol? Kalau kita sudah mampu menjadi posisi kontrol, saya yakin baik mereka akan murid juga sekarang. Karena guru yang hebat bukan guru yang berprestasi, bukan guru yang kita hadir dengan mereka sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman, maka kita sudah tampil dalam posisi ini. Harapan kita lagi di dalam posisi kita ini adalah posisi bahwa memang anak-anak ini yang kita ada dalam kita ini sudah memang dewasa. Siswa kita bersama-sama Bapak Ibu, mari kita mulai dari bahwa kata kuncinya kita semua
ceritanya adalah sebenarnya anak ini berangkat dari latar belakang orang tua itu sebenarnya gimana dulu? Tidak bisa memberikan fasilitasnya. Dia betul sebenarnya harus punya kendaraan roda dua. Jadi akhirnya dia bergabung dengan geng SMA SMK Bukit Cahaya dan SMA Nasional. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, malam itu mereka udah cerita kita jumpa di Jalan Pekan. Kebetulan dia tinggal di Utara Bapak Ibu, kita jumpa di Jalan Pekan, kita jumpa di sana dan mereka berangkat dengan kendaraan dua daripada temannya yang sekolah di SMA Bukit Cahaya. Mereka berangkat lalu puncak Sitiangkat. Dan di sana mereka merokok. Dan mereka melihat jam, kalau sudah di jam pulang sekolah, mereka kembali ke sekolah masing-masing seperti itu. Seperti itulah kejadiannya. Tapi karena memang saya ajak dia mengaitkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak aja juga pernah bersalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami seperti itu. Kita ajak. Mungkin banyak orang yang lebih parah dari situ pun banyak. Tetapi ketika kamu sudah terbuka dengan masalahmu ini, berarti kamu ada niat baik untuk berubah seperti itu. Kemudian di rangka menstabilkan identitas itu adalah bagaimana memang kita meyakinkan dia bahwa memang tidak ada yang sempurna seperti itu. Termasuk dia sendiri, termasuk dulu sekalipun. Itu aja kan pertama. Maka setelah dia menemukan identitasnya sendiri, maka di langkah kedua adalah validasi tindakan yang sama. Sadar tak kamu itu sama? Sadar tak bahwa kamu sudah membuat menangis orang tuamu di BPK sampai orang. Nah, baru kita kembalikan dia Bapak Ibu ke yang kita bahas dan terkait dengan pelanggaran yang kamu lakukan. Yang pertama tadi kamu sudah membuat orang tua terbuka. Terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, saya lihat hanya di kelas sebelumnya sepertinya sudah ada keyakinan kelas. Saya lihat 10 poin ada ya Pak ya. Kebetulan kelas sebelum saya tidak masuk. Iya, kemudian kita menanyakan keyakinan seperti itu. Kalau di sekolah apa yang kamu? Iya Pak, di kelas sudah ada keyakinan kelas tidak kelas. Terkait dengan budaya positif di sekolah juga Pak tidak ada. Jadi saya lihat ini sudah hampir 2 minggu menjelang ujian ini. Saya bilang memang setiap hari dia harus datang ke saya. Setiap Senin kami jumpa. Dan memang Bapak Ibu memang saya buat secara pribadi memang ada pernyataan yang saya buat sebagai orang seperti itu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu luar biasa. Jadi segitiga restitusi ini memang Bapak Ibu membutuhkan yang namanya sebuah sentuhan. Kalau di BPP kayaknya apalagi dengan sekolah yang besar ini tidak akan terjadi. Tapi kalau setiap orang terpanggil dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, saya yakin kita bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada di sana yang namanya menghakimi, tidak ada yang namanya di sana membuat dia terbuka. Kadang-kadang orang bersalah, makin dibuka lagi makin parah. Seperti itu. Ya, baik, saya pikir itu saja karena memang tadi ini ada mungkin dokumentasi kami bersama dengan dia mengakhiri sesi saya Bapak Ibu di budaya positif ini. Kesimpulan yang saya sampaikan bahwa budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Itu proses Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukannya, terpanggil setiap guru mata pelajaran, saya ini bisa terjadi. Kemudian dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari sekolah. Saya percaya itu. Ya, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri yang mengikuti apa yang dilakukan oleh itu. Jadi kita sama-sama boleh merefleksi diri kita itu bagaimana kita mengambil posisi kontrol manajer, kemudian hari sebagai mereka untuk memahami bagaimana dalam setiap permasalahan mereka menyelesaikan dari segi institusi. Kemudian yang terakhir adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional bersesuaian baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana menjalankan dirinya sebagai seorang anak dan manajer, sebagai penuntun semua murid menjadi bisa mengambil merdeka dan bertanggung jawab. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Salim tadi yang sudah cukup lengkap ya memaparkan terkait dengan keyakinan kelas dan juga budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita secara khusus di SMA Negeri Sirikala. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.
moderator. Hari ini sebenarnya kita sangat mengharapkan bahwa setiap kelas itu walaupun idealnya kan mengikuti kegiatan kelas 10 kita berada pada kurikulum mereka. Jadi ini kan bagian dari pengalaman. Nah, walaupun seperti itu bagi bapak yang sekarang menjadi kelas 11 ini hanya nanti di kelas 12 itu tidak boleh kita Berkolaborasi itu tentu kerjasama, bukan hanya kita dengan siswa-siswa dengan kita, berkolaborasi dengan sesama tenaga pendidik dan pendidik juga salah satu bagian yang kita harapkan. Jadi kurikulum Merdeka menjadi sebuah terobosan baru kalau menurut saya, dan saya pikir banyak hal yang menarik yang justru kembali kepada hakikat kita sebagai sebagai pendidik dan bagaimana kita sebagai seorang siswa. Ya, kenyataan itulah dilematisnya antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau selama ini kan memang sebatas pada hukuman bahwa tidak perlu tahu, sama seperti Haris ya, maaf Pak Sinamo kalau kita harus menuntut anak-anaknya karena intern kita aja tidak perlu harus sampai ke yang bersangkutan. Ya seperti itu, kita kamu hanya tidur aja ke sekolah untuk apa datang kalau hanya tidur, itulah yang sering kita ciptakan. Padahal seperti tadi kita nggak melihat latar belakang kenapa harus tidur, karena kita pernah juga mengalir dalam kegiatan kan, tapi tentu walaupun kita mengantuk dalam kegiatan, kalau tidak disampaikan bapak mengantuk, saudara mengantuk, nggak memperhatikan ya, pasti perasaan kita juga tidak nyaman. Jadi menjadi seorang manajer dalam sistem pendidikan kita adalah suatu hal yang sangat berat, tapi kalau kita melatih satu persatu bisa kita akan lanjutkan. Bagi Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan pada kesempatan ini yang sudah terdaftar dalam grup kontrak masih Pak Site dan Pak Peseribu, Pak PR sudah lulus dari situ. Oleh karena itu Bapak Ibu yang lain punya peluang-peluang untuk ke depan. Berarti semakin banyak kita terlibat dan menerima informasi-informasi ini, ketika nanti giliran kita semuanya menjadi sangat jauh lebih mudah, dan kita tetap bersyukur seperti apa yang saya sampaikan di Muhammad tadi, bahwa pemerintah selalu mempersiapkan hal yang baik. Tujuan kita bukan sertifikatnya, tujuan kita bukan diberikan tadi, tapi tujuan kita adalah menjadi seorang guru merdeka dan juga menjadi pengajar-pengajar yang merdeka di instansi kita secara khusus di perguruan kita. Jadi saya pikir kalau ini kita buat hal-hal yang seperti ini, ya contoh mengutip sampah kita belum menjadi sebuah kebutuhan ya Pak. Kalau kita coba tidak berdiri di situ, belum semua segera anak-anak bisa mengumpulkan. Walaupun dengan berdiri aja anak-anak sudah merasa bahwa itu menjadi sesuatu hal yang wajib mereka kerjakan. Jadi, tapi kalau kita ingat lagi kembali ada hal-hal yang perlu kita kembangkan. Muhammad Johri itu
kalau Muhammad Zohri itu sengaja terlambat. Supaya apa? Kalau Terlambat? umatnya lari lapangan, disuruh guru 3 kali, dia lari sampai 5 kali. Karena memang apa? Jadi memang sunahnya lari pelajaran matematika yang dilakukan. Ada PR matematika nggak dikerjakannya. Karena apa? Guru matematikanya bikin peraturan yang tidak mengerjakan PR akan lari lapangan 3 kali. Dia kan lari 3 kali, lari 6 kali bentar di lapangan. Karena itulah bidang minatnya. Jadi akhirnya dia memang berhasil menjadi seorang atlet yang tidak semua anak atlet, tapi paling tidak ya kita belajarlah masing-masing untuk bisa menerima kita sebagai atlet. Sempurna dalam budaya politik bersatu kita tetapkan dari dialog kebersamaan dan kita mudah untuk bisa melaksanakan tugas ketika ini diembankan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan nomor dan Bapak tentang baik dari yang sudah kita katakan hari ini dalam sesi bersama. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada waktu dapat silakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas respon yang sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama memulai dari diri kita. Kalau sudah kita mulai, pasti kita bisa. Ya, seperti itu, supaya nanti budaya positif itu memang kita mulai dari diri kita, dari yang kecil, kira-kira kita di kelas seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti akan menular ya kepada anak kita. Maka saya yakin nanti lahirlah siswa-siswa kita yang memang betul-betul berkarakter yang dilahirkan dari budaya positif yang menjadi simpan. Demikian yang saya sampaikan atas perhatian dan ucapan terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini atas diskusi kami bersama kelompok 2. Sebenarnya tadi Pak Henry memang senior eksekusinya tadi terkait dengan prakarsa perubahan itu, walaupun skopnya kecil, tapi karena kalau itu betul-betul dilakukan bisa sangat betul-betul siswa kita semakin melihat bahwa memang pendidikan itu nyata dan sasaran mereka memang dan sasaran kita adalah anak-anak kita Bapak. Ya, bukan balik dari kelompok 2 juga sudah ada dalam catatan saya karena memang itu masih jauh Bapak Ibu dari sempurna ya, masih butuh juga visi yang memang sudah sedang saya laksanakan. Saya syukuri memang dari saya di SMA 1 Singkawang dalam sebuah tantangan saya kemarin itu adalah kepelatihan karena tantangan kemarin itu kita menyampaikan tantangan kita yang berusaha dari itu dan bagaimana saya harus menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, kemudian juga bagaimana juga saya harus membuktikan terkait dengan tanggung jawab saya juga sebagai guru di SMA 1 Singkawang langsung masuk kepada ranah pendidikan CGB. Tapi saya bersyukur ada Ibu Flora Ginting, guru penggerak di angkatan 4, ada Bapak Ibu yang nanti saya akan ambil nanti sub elemen yang mana yang mau saya tampilkan di dalam prakarsa perubahan. Saya akan nampak itu nanti dalam prakarsa perubahan. Baik, latar belakang yang
tujuan pendidikan daripada KHD yang menuntut segala kodrat pada murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan seperti dunia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dari pemikiran KHD yang sudah kita dapatkan. Lalu dari motif muaranya adalah melahirkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang kita rencanakan itu yang sudah kita memang rencanakan menjadi sebuah desain perubahan harus memang itu milik daripada siswa itu sendiri. Kita hanya mungkin memprakarsai, kita hanya mungkin menuntut mereka sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Tentunya adalah itu bagian dari upaya mewujudkan siswa yang kreatif, unggul dalam iman dan pengetahuan. Jadi ini selaras dengan visi SMA itu satu sekitar. Cuman lebih spesifiknya nanti akan nampak di sini bahwa memang tujuan aksi nyata saya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter untuk belajar Pancasila khususnya dalam dimensi kreatif yang saya utamakan. Jadi nanti supaya ini adalah menghasilkan karya. Jadi tidak harus karya, boleh juga berupa tindakan yang orisinal. Beda dengan orisinal, kita juga kemudian pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana juga dengan dari pengajar praktik kita yang juga bersama dengan kita dari Bapak Ibu orang ini. Kegiatan ini sudah launching Bapak Ibu perdana ya. Kemudian refleksinya sedang saya kerjakan karena apa? Karena ini kegiatan perdana. Harapan saya memang harus betul-betul mendengarkan semua masukan yang ada supaya kegiatan ini seperti harapan saya ini menjadi kepemimpinan murid, harapannya menjadi proyek positif yang boleh dikelola oleh siswa itu seperti satu ini. Baik di pelaksanaannya Bapak Ibu kemarin sudah berlangsung dengan baik dan saya lihat memang sangat antusias Bapak Ibu. Akhirnya sudah dalam ternyata Bapak Ibu memang butuh bahwa memang anak-anak ini adalah kita hanya menuntun mereka yang sebenarnya. Hanya 1 minggu kemarin itu kami persiapkan karena memang durasinya tetap seperti hari Jumat memang itu kebiasaan kami di SMA 1 Sidikalang itu adalah Jumat sehat senang gitu ya. Cuman karena itu digilir per paralel minggu pertama kelas siswa yang telah memang melahirkan kepemimpinan murid mereka yang akan mengelola ini secara langsung. Demikian Bapak Ibu prakarsa perubahan dari visi saya secara pribadi yang bisa saya laksanakan. Mohon masukan dari Bapak Ibu secara khusus dari Ibu Kedua. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke, dari kelompok 1. Maka anak-anak itu lebih banyak berkreasi, lebih banyak berinovasi dari apa yang kita pikirkan. Seperti itulah yang tampak pada saat kami melaksanakan One Day Creative. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan pendapat itu aja ya. Tadi bagaimana refleksi dari sejawat dengan proposal Iya, terima kasih. Jadi memang tadi itu di tahapan itu memang harus ada. Sekarang memang saya sedang refleksi itu, tetapi secara umum saya lihat respon daripada seluruh Bapak Ibu guru positif. Positif itu adalah wah, ternyata tanpa pun harus misalkan ada waktu melatih siswa, misalkan biasanya kan itu Bapak Ibu. Kalau ada pensi repot lah, terganggu lah KBM kan begitu. Ternyata nggak pernah kami lihat Bapak mempersiapkan ini. Dan begitu dia, hanya memang saya buat skenario-nya Bapak Ibu karena memang durasinya ini sama seperti penjas pertama di hari Jumat, berarti sudah memang kita rancang 3-4 kegiatan. Jadi hanya waktu reward kepada anak-anak dalam bentuk apresiasi, kita akan persiapkan untuk reward. Jadi misalkan nanti ditampil dari dia jalan baru nanti perdananya, kita akan persiapkan Google Form untuk meminta dari semua anak didik nanti kita buka linknya secara bebas kita bagikan. Nanti akan dipilihlah dia performa terbaik. Jadi nanti kita buat sertifikat. Sertifikatnya adalah kategori inovasi, di kategori kreatif dan inovatif pada One Day Creativity Jumat tanggal 9. Tangan oleh Pak